warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, jemaah sekalian, para ikhwah dan asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji-pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan yang kita rasakan. Pada malam hari ini kita kembali bersua di majelis kita ini, yang merupakan majelis rutin yang kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, dan sekaligus juga kita membaca syarah atau penjelasan fawaid-fawaid yang bisa kita petik dari hadis-hadis Nabi tersebut dalam kitab Bahjatun Nazirin. Kita berharap dan senantiasa meminta kepada Allah semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok panutan kita dalam seluruh sisi dari kehidupan kita. Jemaah sekalian, pada malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab kita. Kita malam ini sudah masuk di hadis ke-124 atau hadis ke-8 dari bab fi bayani kasrati turuqil khair. Jadi hadis ke-124 dari kitab Riyadhus Shalihin, dan pada bab yang ke-13 ini merupakan hadis yang ke-8. Anhu qala, dan darinya dia berkata. Jadi Imam An-Nawawi, ya, sebagaimana kebiasaan beliau, metode di dalam menulis kitab, ketika beliau sudah berulang kali menyebutkan rawi hadis atau yang meriwayatkan hadis, maka beliau cukup menyebutkan nama yang rawi tersebut terkenal dengannya, tidak terlalu menyebutkan secara lengkap lagi. Dan kalau tidak ada jeda antara hadis sebelumnya dengan rawi yang sama, maka beliau cukup mengatakan anhu, dan darinya. Dan yang dimaksud adalah dari rawi hadis sebelumnya, yaitu sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhar, atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, ya nisa'al muslimati la tahkiranna jaratan li jaratiha walau firsina syatin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai wanita-wanita kaum muslimat, janganlah kalian menganggap remeh jaratan. Jarah artinya tetangga wanita dengan tetangga wanita lainnya.
walau firsi nasyatin, meskipun dengan firsin. Firsin ini di sini disebutkan qala al-Jauhari al-firsinu huwa minal ba'iri kal hafiri minad dabbah qala wa rubbama stu'ira fi syati. Jadi firsin minal ba'ir. Firsin itu biasa digunakan pada atau istilah ini biasa digunakan pada unta. Ya. Jadi firsin artinya kal hafir minad dabbah. Jadi kuku kaki dari hewan yang melata. Dan firsin itu sebenarnya biasa digunakan untuk unta, namun warubbama ustu'ira fi syati, dan bisa jadi juga dipakai pada istilah kambing. Jadi Rasul mengatakan janganlah kalian menganggap remeh kebaikan tetangga kepada tetangga yang lain meskipun dengan dengan kuku kambing. Ya, artinya masakan ketika kambing dimasak kemudian dibagikan, dan meskipun itu sedikit, jangan dianggap remeh pemberian hal tersebut. Dan ini bisa jadi adalah sedekah yang terbaik, karena orang yang paling terdekat dengan kita adalah tetangga-tetangga kita. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disepakati akan kesahihannya. Jemaah sekalian, ada beberapa kata di sini disebutkan la tahqiranna ay la tastagiranna au tastaqilanna. Janganlah kalian menganggap remeh, artinya jangan menganggap kecil atau menganggap sedikit. Jadi kadang pemberian yang sangat sederhana tapi itu sangat berarti. Al-firsin huwa azam atau azmu qalilil lahmi. Al-firsin seperti yang kita sebutkan tadi, al-firsin itu artinya tulang yang sedikit dagingnya. Jadi kita bisa kiaskan pada bagian tubuh yang lain. Kalau di sini tadi diberikan contoh oleh Al-Jauhari bahwasanya firsin itu biasa digunakan untuk unta. Artinya bagian kuku dari unta yang sedikit dagingnya. Jadi intinya secara umum firsin itu adalah tulang yang dagingnya sedikit. Wa asluhu yahtassu bil ba'iri wa huwa minhu ka mawdi'il hafiri minal farasi wa yusta'aru lisyah. Dan hukum asalnya atau istilah asalnya itu digunakan untuk unta, yaitu ibarat tempat kuku atau tulang di mana kuku itu tumbuh dari tunggangan, dan digunakan juga pada istilah kambing. Dan di sini dipakai istilah yusta'ar. Ista'ara yasta'iru, jemaah sekalian, dalam ilmu balaghah itu artinya dipinjam. Jadi hukum asalnya firsin itu untuk unta, namun bisa dipinjam istilah itu untuk yang lainnya seperti kambing. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa pelajaran dari hadis ini yang sangat pendek, sangat singkat. Yang pertama adalah ditulis oleh Imam atau Syekh Abu Usama. Faidah yang pertama adalah al-haddu 'alal hadiyati was sadaqati mahma kana syai'an qalilan. Hadis ini merupakan motivasi, anjuran untuk kita memberikan hadiah dan sedekah mahma kana syai'an qalilan, meskipun yang kita hadiahkan itu adalah sesuatu yang sedikit. Jadi ini anjuran. Jadi agama kita sangat menganjurkan untuk memberikan hadiah atau sedekah.
Jadi tentunya hadiah dan sedekah ini ya memiliki perbedaan ya. Karena sedekah itu adalah ibadah khusus ya, artinya dia membutuhkan dalil-dalil khusus. Adapun hadiah itu secara umum ya. Dan tanda dari kenabian, jadi Rasulullah SAW salah satu tanda kenabian beliau memakan dari hadiah dan tidak memakan dari harta sedekah ya. Makanya ya ketika sahabat yang mulia Salman Al-Farisi masuk Islam ya, itu awalnya beliau ya ingin mengecek ya, dia memang betul ingin mengetahui apakah memang Rasulullah itu nabi atau bukan, sesuai dengan apa yang beliau baca dari kitab ya Injil ya. Jadi tanda-tanda kenabian itu. Maka ya ketika beliau berstatus budak ya, beliau mengumpulkan kurma, kemudian ketika beliau tahu bahwasanya Rasulullah ingin lewat di tempat ya di mana beliau disuruh bekerja oleh majikannya, maka beliau mengumpulkan kurma kemudian membawa kepada Rasulullah dan sahabat dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya membawa kurma ya sebagai sedekah untuk kalian." Ya. Maka Rasulullah mengatakan, "Silahkan para sahabat untuk memakan kurma tersebut." Ya. Dan Rasulullah tidak memakannya. Ya. Dan beberapa hari berikutnya, ya, Salman Al-Farisi mendengarkan bahwasanya Rasulullah dan sahabatnya ingin lewat di dekat kebun yang dimana beliau disuruh bekerja oleh majikannya. Maka beliau kembali mengumpulkan upahnya berupa kurma. Ya, kemudian beliau bawa kepada Rasulullah dan para sahabat dan mengatakan, "Ya Rasulullah, hari ini saya mengumpulkan kurma dan saya membawanya sebagai bentuk hadiah." Ya, maka dari sini sekalian Rasulullah pun memakan dari kurma tersebut. Ya, ini menandakan alamatun nubuwah, ya, tanda-tanda kenabian dari Rasulullah SAW. Ya, beliau memakan dari hadiah dan tidak memakan dari sedekah. Apa rahasia di balik ini? Ya, ini tentunya membutuhkan ya pengkajian karena ya keluarga Rasulullah SAW khusus itu memiliki, atau keluarga Rasulullah itu memiliki kekhususan dari yang lain ya. Atau pribadi Rasulullah kadang ada sesuatu yang berlaku pada Rasulullah tidak berlaku pada umatnya ya. Ini adalah kekhususan ya. Makanya Rasulullah pernah melarang ya sahabat untuk berpuasa dengan istilah wisal ya, puasa nyambung ya, sambung, artinya siang puasa malam puasa ya. Dan Rasulullah melarang umatnya ya. Maka ya adapun Rasulullah kadang wisal, kadang melakukan puasa yang sifatnya ya nyambung itu. Dan para sahabat bertanya, "Bagaimana denganmu ya Rasulullah? Kenapa engkau berpuasa dan wisal sementara ya engkau melarang umatmu dari al-wisal?" Maka Rasulullah mengatakan, "Fa innama at'amani rabbi wa saqani." Ya, saya dengan kalian itu beda ya. Saya, kata Rasulullah, itu diberi makan dan diberi minum oleh Tuhan saya. Ya, ini kekhususan berarti untuk Rasulullah dan tidak berlaku untuk ya umat beliau. Dan banyak hal ya yang menjadi kekhususan Rasulullah tidak berlaku untuk ya kaum muslimin, dan salah satunya adalah sedekah dan hadiah ya. Rasulullah hanya memakan dari hadiah dan tidak memakan dari harta sedekah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini para ulama kita menjelaskan sebenarnya ya, sedekah itu ya tidak berlebihan ketika kita mengatakan harta sedekah itu adalah ya lebih-lebihnya orang kaya ya. Jadi tidak perlu dibanggakan ketika kita menerima sedekah ya. Yang terbaik dalam Islam adalah bagaimana kita mandiri ya, bagaimana kita berupaya dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita ya untuk menjadi orang yang berhak memberikan zakat atau wajib mengeluarkan
zakat. Ya, jadi kalau ditanya yang mana lebih afdol antara yang memberi zakat dan yang menerima zakat, maka tentunya yang lebih afdol adalah yang memberi zakat. Ya. Adapun menerima zakat, ya itu adalah kumpulan orang-orang yang lemah dalam pandangan syariat ini. Ya. Sehingga tidak perlu membanggakan diri ketika menerima bahagian dari sedekah. Dan Rasulullah SAW dijaga oleh Allah, ya, agar tidak terhina, ya, dengan memakan harta sedekah. Ya. Jadi sekali lagi yang paling afdal adalah ketika kita memberi. Ya, Rasulullah mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas, ya, artinya memberi, bersedekah itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, tangan artinya yang menerima. Ya, ini ya kemuliaan tersendiri karena bersedekah, ya, itu artinya kita dihindarkan oleh Allah dari kekikiran. Ya. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dihindarkan oleh Allah dari asyuh, ya, kekikiran, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Dan ya salah satu caranya adalah dengan bersedekah. Dan sedekah ini kan secara umum, ya, beda dengan zakat. Ya, zakat itu memiliki aturan-aturan. Ya, adapun sedekah, ya, semau dan seikhlas kita, ya, dan sebanyak apapun yang kita mampu dan ikhlas kita berikan, itulah yang terbaik. Dan ya Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, sedekah apa yang paling afdal, maka beliau mengatakan sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang kita keluarkan pada saat kita dalam keadaan kikir, ya, dalam keadaan yang membutuhkan juga apa yang kita sedekahkan itu. Dan ya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai pada kesempurnaan atau kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan yang terbaik dari apa yang kalian miliki. Ya. Dan ya kisah Rasulullah SAW kedatangan tamu, ya, dan Rasulullah pun menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau menjamu tamu ini, maka angkat tanganlah seorang sahabat yang beliau juga pada saat itu belum tahu apakah di rumahnya ada makanan atau tidak. Ya. Tapi begitu beliau pulang ke rumahnya, dia tanya istrinya, apakah ada makanan yang bisa disuguhkan untuk tamu Rasulullah SAW? Maka istrinya menjawab, kita tidak punya makanan lagi kecuali makanan untuk anak kita. Ya. Maka suaminya mengatakan, kasih tidur, ya, anak kita, dan makanan untuk anak kita itu disiapkan untuk tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai-sampai jemaah sekalian, meja makan itu diatur sedemikian rupa. Ya. Jadi lampu yang menerangi makanan itu sengaja disorot ke tamu. Ya. Jadi disitulah makanan. Sementara di bagian yang tuan rumah itu juga ada piring, ada tempat, tapi tidak ada makanannya. Ya. Sehingga tamu tersebut, ya, lahap makan, selesai, dan sahabat ini juga, ya, semacam berpura-pura makan. Ya. Dan Rasulullah pun, ya, mendapatkan wahyu dari Allah, ya, akan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut, ya, sampai-sampai Allah menurunkan ayat, ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kebutuhan saudara-saudaranya, ya, di atas dirinya, meskipun dia juga sangat membutuhkan hal yang dia berikan itu. Ya, ini dipuji, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, ya, tentunya sekali lagi adalah al-haddu alal hadiyah was sadaqah. Ini adalah motivasi, anjuran, ya, dari syariat ini untuk kita berjiwa sosial, ya. Jadi kita memberi, ya, lebih sering, ya. Bahkan kalau bisa, ya, kita ini menjaga diri kita dari meminta-minta. Ya, kita justru memberi lebih banyak, ya, daripada menerima. Meskipun itu jemaah sekalian sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil, ya, atau sedikit. Hadis ini disebutkan
firsin syati. Jadi meskipun dengan ya tulang kuku. Ya, jadi tulang kuku itu sangat sedikit dagingnya. Ya. Jadi meskipun demikian, ya jangan dianggap remeh. Ya, makanya Rasulullah SAW memberikan resep ya. Kalau kita Rasul mengatakan idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha. Jika engkau memasak daging ya, maka perbanyak kuahnya. Ya. Jadi berbagi kuah ya, minimal kan ada rasa-rasa dagingnya ya. Itu kalau kita ya bersedekah, karena kadang ya tidak cukup ya, makanya kuahnya diperbanyak ya. Ala kulli hal, ini menunjukkan ya syariat ini sangat menganjurkan kita untuk berbagi. Kemudian yang kedua, hadis ini juga ya memberikan faedah an-nahyu anisyuhi wal bukhli ya. Hadis ini adanya larangan atau menunjukkan adanya larangan untuk kita asyuh dan al-bukhl. Ya. Sebenarnya intinya ini sama-sama kikir. Ya. Asyuh dan al-bukhl. Ya. Jadi asyuh pelakunya disebut syahih dan al-bukhl pelakunya disebut bakhil. Ya. Nah, jemaah sekalian, apa perbedaan asyuh dengan al-bukhl? Ya. Kata para ulama kita, asyuh ya itu lebih parah daripada al-bukhl. Al-bukhl itu artinya kikir. Ya. Adapun asyuh, selain dia kikir, dia juga tamak terhadap apa yang ada pada orang lain. Ya. Jadi selain dia kikir, tidak mau memberi, ya, dia juga sangat loba, sangat tamak untuk mendapatkan dari orang lain. Kalau al-bukhl, dia cuma kikir saja. Ya, tidak tamak pada apa yang ada di orang lain. Makanya kalau dikatakan semua syuh adalah bukhl, tapi tidak semua al-bukhl adalah asyuh. Karena asyuh ini lebih parah. Ya. Makanya kalau kita baca dalam Al-Quran, kata al-bukhl ini hanya pada pribadi-pribadi. Ya. Adapun asyuh itu biasanya digunakan di ayat-ayat yang menunjukkan kehidupan sosial. Ya, dan ini banyak ya, seperti yang ayat yang kita sebutkan tadi dalam surah Al-Hasyr ya. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun ya. Siapa yang, karena ceritanya ini adalah kisah ketika Rasulullah awal-awal hijrah ya. Jadi orang-orang Ansar adalah sahabat-sahabat yang menerima kedatangan sahabat-sahabat al-muhajirun ya, orang-orang yang hijrah yang mereka berasal dari Mekah ya. Sementara sahabat-sahabat Ansar itu adalah penduduk Madinah asli. Ya. Dan tentunya ada perbedaan corak ya, sosial ya antara al-muhajirun dan al-ansar. Orang-orang muhajirin ini rata-rata adalah pedagang ya, karena Mekah itu ya terkenal daerah tempat jalurnya perdagangan ya. Jadi kebanyakan memang mereka adalah pedagang. Adapun al-ansar, sahabat-sahabat yang asli dari Yathrib atau Madinah, itu mereka kebanyakannya adalah ya petani ya, petani kebun petani kurma ya, karena ya memang banyak perkebunan di situ ya. Maka tentunya juga ini berpengaruh pada corak kehidupan ya. Orang Madinah, orang Mekah karena pedagang itu biasanya banyak uang, sehingga pelayanan ketika datang tamu itu berbeda dengan sahabat-sahabat yang notabene adalah petani yang lebih sederhana mungkin hidupnya, namun kesederhanaan yang mereka miliki itu tidak menghalangi untuk memberikan khidmat ya, pelayanan yang terbaik kepada tamu-tamu mereka ya. Dan disinilah turun ayat itu ya, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun ya. Siapa yang dihindarkan oleh Allah dari asyuh ya, jadi kikir dan loba terhadap
apa yang ada pada ya orang lain. Dan dua ayat ini mengenai dua kelompok sahabat, ada yang muhajirin dan ada al-ansar. Makanya ketika Rasulullah mempersaudarakan gitu ya, antara muhajirin dan ansar, jadi di sana ada Sa'ad bin Rabi dan Abdurrahman bin Auf. Iya. Sa'ad bin Rabi adalah penduduk Madinah, sahabat Ansar, sementara Abdurrahman bin Auf adalah muhajirun, ya. Orang yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, melihat Abdurrahman bin Auf yang datang tidak membawa sedikit pun dari harta yang dia miliki di Mekah, ditinggalkan, ya. Jadi banyak hartanya Abdurrahman bin Auf, tapi karena hijrah, ya sebenarnya ada hitung-hitungan ya. Ya, kalau engkau begini, ya akan dapat setengahnya. Ya, kalau tidak, ya maka keluar dari Mekah. Seperti itu perjanjiannya. Maka Abdurrahman bin Auf memilih saya keluar tanpa membawa sepeser pun dari harta yang beliau miliki di Mekah. Ya, jadi beliau datang tangan kosong. Ya. Tidak ada harta yang dia bawa. Ini yang disaksikan oleh Sa'ad bin Rabi, yang pada saat itu Sa'ad bin Rabi memiliki banyak perkebunan, menawarkan, ya, kalau engkau mau ambil ya perkebunan kurma saya yang paling terbaik, ya. Jangan yang biasa-biasa, yang terbaik ambil dan itu saya berikan kepadamu. Ya. Jadi jemaah sekalian, Sa'ad bin Rabi adalah sahabat yang ya begitu peduli, ya, berkhidmat, memberikan pelayanan, memberikan hadiah, ya, tidak pelit. Nah, ini artinya apa? Tidak bukhil, ya, tidak kikir. Ya. Sementara Abdurrahman bin Auf itu bukan mental, ya, mental pengemis, ya, mental suka meminta-minta. Ya. Tawaran jelas, ya. Seandainya beliau mau, ya, beliau terima itu. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau mendoakan itu. Barakallahu fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Ya. Maka Abdurrahman bin Auf meminta kepada sahabat Sa'ad bin Rabi, tolong tunjukkan kepada saya jalan menuju pasar. Ya. Saya mau pergi berusaha di sana. Ya. Ini artinya apa? Tidak loba terhadap pemberian orang lain. Ya, tidak berharap, tidak meminta, ya, pemberian dari orang lain. Tapi beliau lebih memilih untuk mandiri, ya, mencari sendiri dengan ya apa yang Allah berikan kepadanya dari ya kelebihan-kelebihan, ya, sehingga beliau pun ke pasar dan ya ternyata memang ya keahlian beliau di dalam berdagang membuat ya beliau dalam beberapa waktu ke depan setelah ditawarkan hal tersebut beliau menjadi pedagang yang paling sukses di kota Madinah. Ya. Inilah makna ya asyuh dengan al-bukhl. Namun semuanya ini dicela dalam syariat kita, dilarang. Ya, jangan syuh dan jangan bukhl. Ya, jangan kikir dan jangan juga syuh. Ya, artinya yang lebih parah daripada sekedar bakhil. Ya, selain dia menahan dirinya untuk bersedekah, memberikan hadiah, ya juga sangat loba, sangat tamak, sangat rakus ya pada harta orang lain. Ya, dia selalu berangan-angan untuk mendapatkan harta dari orang lain. Kemudian yang ketiga, istihbabut tawasuli bainal muslimina wa bi khassatil jiran. Hadis ini juga menunjukkan disunnahkan, istihbab ya, sangat dicintai, sangat disukai dalam Islam ini untuk membina hubungan sesama kaum muslimin. Wa bi khassatil jiran, terutama tetangga. Ya. Jadi jemaah sekalian, ya, sesama kaum muslimin, ya, itu kita ya membangun hubungan yang terbaik. Ya. Jadi, kalaupun tentunya jemaah sekalian dalam kehidupan kita ada hal-hal yang bisa membuat hubungan kita itu ya terganggu, terpecah, ya, maka bijaklah di dalam memahami atau menghadapi perpecahan-perpecahan tersebut. Ya, bijaklah dalam menghadapi kesalahan-kesalahan orang yang ada di sekitar kita. Ya. Makanya ya para sahabat, ya,
para sahabat Rasulullah. Ya, kita ketahui ya sepeninggal Rasulullah ya, terutama di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ya, perpindahan dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib itu di sini zamannya fitnah ya, sampai terjadi peperangan, perang saudara ya, antara sahabat Rasulullah SAW dengan sahabat yang lain ya. Jadi ada kubunya Muawiyah dan ada juga kubunya ya Aisyah radhiyallahu anha ya. Intinya jemaah sekalian perbedaan pandangan ya, karena Utsman bin Affan ini ya khalifah yang dibunuh ya. Maka skala prioritas di sini berbeda ya. Kelompok Muawiyah ya, karena ada hubungan darah dengan Utsman bin Affan, beliau mengatakan yang paling pertama kita lakukan adalah mencari pembunuhnya ya. Siapa yang membunuh Utsman bin Affan ya. Sementara kubu Aisyah radhiyallahu anha itu melihat yang paling utama kita adalah rekonsiliasi, didamaikan dulu semua ya. Akhirnya tidak bisa bertemu, terjadilah peperangan disebut perang apa ya, perang Siffin ya. Ini memang dua kelompok ya, sama-sama orang-orang yang beriman, beda pandangan ya. Maka sahabat-sahabat yang ya, ada sahabat-sahabat yang tidak mau ikut di kelompok yang satu, tidak juga di kelompok yang satunya ya. Ketika ditanya kenapa Anda tidak nimrung ya, salah satu di antara dua kelompok ini ya, maka ya sahabat-sahabat menjawab, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ya. Selamatkan diri kita ya. Jangan ambil resiko untuk ya perbedaan kaum muslimin ya. Mungkin itu adalah ijtihad masing-masing, tapi ya yang terbaik adalah kita menjaga diri kita untuk tidak apalagi sampai ya saling membunuh ya. Dan ini tidak sedikit yang kita lihat ya, sesama tetangga ya, hanya persoalan-persoalan sepele ya, tidak bisa berdamai ya. Jadi para ulama salaf itu memberikan contoh kepada kita, kalau bisa bersabar ya. Tentunya menjelaskan kepada tetangga kita bahwasanya ini adalah hal yang mengganggu, itu adalah ya satu kebaikan. Tapi kalau sudah dijelaskan dan mudaratnya lebih besar ketika kita mengambil langkah yang lebih besar, maka bersabar adalah pilihan yang terbaik ya. Jadi banyak aja sekalian ya bertetangga ya. Ada yang tetangga kita senang sekali memutar musik yang besar ya. Ini bahaya, ini bisa memancing keributan. Kita pahami bahwasanya musik itu adalah haram, sementara kita diputarkan besar-besar ya. Bahkan ada memang yang lebih parah, salonnya itu diarahkan ke kita ya. Tapi coba bersabar. Dan banyak ya hal, bukan cuma hal yang seperti ini. Kadang persoalan air umpamanya ya, persoalan di mana pembuangannya dan seterusnya. Itu kita. Jadi sahabat yang mulia Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bukan sahabat ya, tapi ya Imam Ibnu Hajar, itu beliau bertetangga dengan seorang Yahudi ya, di mana Yahudi ini ya pembuangan airnya itu melewati rumahnya Imam Ibnu Hajar ya, dan kita tahu pasti menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Maka ya Imam Ibnu Hajar selama puluhan tahun itu bersabar ya dengan keadaan itu ya. Sampai-sampai Ibnu Hajar sudah meninggal dunia, anaknya ingin memperbaiki jalur air itu ya, yang sangat mengganggu ya. Dan dilihatlah oleh tetangganya Yahudi tadi ya, apakah selama ini mengganggu ya. Iya, sangat mengganggu sebenarnya ya. Tapi kenapa orang tua Anda? Itulah kesabaran Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak menuntut, tidak merasa berat ya. Maka dari sini sebabnya orang Yahudi itu pun masuk Islam. Betapa mulianya akhlak seorang Imam Ibnu Hajar ya. Beliau bertetangga mendapatkan gangguan ya. Artinya ya secara normal jemaah sekalian, tidak mungkin Yahudi ini tidak tahu kalau ini mengganggu ya. Tidak mungkin. Satu hal yang manusiawi ya, persoalan air, persoalan drainase dan seterusnya. Ini kadang banyak ya menimbulkan
permasalahan, ya, apalagi kalau kompleks, ya. Ini banyak sekali menimbulkan permasalahan. Maka bersabar, tentunya tetap berusaha untuk menyampaikan dengan terbaik, ya. Tapi bersabar itu adalah pilihan yang terbaik, ya, untuk kita bisa melewati masalah-masalah tersebut. Dan sawabullah, ya, pahala dari Allah bagi orang-orang yang bersabar, ya, itu jauh lebih besar, ya. Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Ya, jika kalian membalas, maka balaslah setimpal dengan apa yang kalian rasakan. Artinya kalau kita terganggu, ya, hak kita untuk, ya, menjelaskan, hak kita untuk memberikan, ya, pemberitahuan, kita beritahu dia bahwasanya ini mengganggu. Tapi kata Allah, wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Jika kalian bersabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian, jemaah sekalian, al-jiran ini kenapa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga? Ya. Jadi dalam banyak hadis Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar." Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendak dia memuliakan tetangganya. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Ya, senantiasa Jibril datang kepada saya memberikan wasiat, ya, untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai saya mengira bahwasanya tetangga itu akan dapat hak warisan dari diri kita, saking dekatnya. Ya, tapi ini tidak mungkin, ya, karena tidak ada jalur warisan untuk tetangga. Ya, tapi begitu dekatnya sampai-sampai Rasulullah menyangka hal tersebut. Ya, ini menunjukkan jemaah sekalian, ya, tetangga itu adalah, ya, orang yang dekat dengan kita dan memiliki hak-hak, ya. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ya, kalau kita mau mengetahui kualitas seseorang, maka tanyalah tetangganya, ya. Kalau tetangganya mempersaksikan dia orang baik, nah itu asli orang baik, ya. Tapi kalau tetangganya, ya, memberikan persaksian yang buruk, ya, maka ketahui itu adalah persaksian yang jujur, ya, dari tetangga-tetangga kita. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah ada muhtiqaril ma'rufi wa fihi raddun ala man za'ama anna fid dini kashrun wa lubab wa qad madat al isyarat ila dzalik. Jangan, ya, hadis ini juga menunjukkan tidak boleh untuk kita menganggap remeh sedikit pun dari kebaikan, ya. Jadi jangan dianggap remeh sekecil apapun itu kebaikan, ya. Sampai-sampai Rasulullah, ya, memberikan contoh, ya, ada seorang pemuda yang di surga itu menikmati semua kenikmatan surga disebabkan karena satu kebaikan yang dia lakukan, yaitu menghindarkan manusia dari gangguan di jalan, ya. Jadi ada pohon yang rantingnya itu, ya, turun ke jalan, itu yang dia singkirkan sehingga manusia tidak terganggu dengan jalanan itu dengan adanya ranting pohon itu. Ini, ya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan menikmati semua kenikmatan yang ada di dalam surga, ya. Padahal kecil sekali kebaikan itu karena yang dinilai oleh Allah adalah niat, ya. Jadi jangan kita melihat kecil atau besarnya kebaikan, tapi lihatlah, ya, kepada siapa kita berbuat baik, ya. Kita berbuat baik tentunya berharap dari Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan balasan, maka Allah, ya, tidak kemudian setengah-setengah, ya, ketika memberikan balasan-balasan kepada hamba-hambanya. Dan ini juga sekaligus menjelaskan kepada kita, ya, kesalahan, ya, dari orang-orang yang menganggap adanya perbedaan dalam agama ini, ya, ada yang inti dan ada yang kulit-kulitnya, ya, seperti itu. Ada memang sebahagian dari pemahaman sesat yang menganggap bahwasanya, ya, agama ini ada intinya, ada kulit-kulitnya, ya. Jadi ada ma'rifat, ada hakikat, ya, ada apa itu? Ada 3, ya, hakikat, ma'rifat, syariat, ya. Katanya kita ini yang masih sholat disebut syariat itu, ya. Kalau sudah naik sedikit hakikat, ya, ini sudah tinggi,
Iya. Ada makrifat tambah tinggi, artinya sampai di satu kesimpulan al-abidu wal ma'budu wahidun. Ya, ini kata mereka adanya kolaborasi antara yang disembah dan yang menyembah. Ya, makanya kalau sudah sampai di taraf ini katanya buat apa sholat? Ya, karena sudah menyatu antara dia dengan Allah. Ya. Padahal ini adalah pemahaman yang sesat. Kalau kita mau tinjau siapa yang paling tinggi makrifatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makrifatnya Rasulullah sangat tinggi, tapi sholatnya beliau ya sangat lama. Hubungan beliau dengan tetangga-tetangga beliau sangat baik. Ya, hubungan beliau dengan keluarga beliau sangat baik. Ya, orang-orang yang bermuamalah dengan Rasulullah semuanya baik. Ya, ini menandakan tidak ada perbedaan antara syariat, hakikat dan ma'rifat. Semuanya sama. Ya, semampu kita, semaksimal yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan ya waktu-waktu kita, ya kita gunakan kemampuan-kemampuan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun dari kebaikan yang kita kerjakan. Ini jemaah sekalian hadis yang ke-124. Yang kita anggap syarah atau penjelasan hadis ini selesai, dan insya Allah ya pada pertemuan yang akan datang ya kita lanjut pada nomor hadis yang ke-125. Sebelum kita tutup ya ini beberapa hari ke depan mungkin ya bulan Rajab akan berakhir ya. Artinya kita akan masuk bulan Sya'ban ya. 1 bulan ke depan ya Ramadan ya. Artinya musim-musim kebaikan ini sudah menghampiri kita ya. Kita sering mendengarkan ya para ulama salaf dahulu 6 bulan setelah Ramadan itu meminta kepada Allah agar ibadah-ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan itu diterima ya. Dan 6 bulan sebelum Ramadan itu meminta kepada Allah agar umurnya itu sampai di Ramadan berikutnya ya. Tujuannya apa? Untuk meraih kemuliaan ya, keutamaan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Jadi intinya di situ, jangan cuma meminta sampai Ramadan, tapi lebih dari sekedar sampai, yaitu kita ini diberikan taufik ya, diberikan hidayah oleh Allah untuk menjalankan ibadah-ibadah di Ramadan. Karena kalau dikatakan sampai ya, saya kira banyak yang sampai ya, banyak yang bersemangat sampai tapi ya salah memahami tentang nilai-nilai Ramadan ya. Yang mereka hidupkan di awal-awal Ramadan, dan mereka lupa bahwasanya yang terbaik dari bulan Ramadan itu adalah semakin penghujung ya dari bulan Ramadan itu semakin ya besar nilai kebaikan yang kita lakukan di dalamnya ya. Inilah ya tentunya yang kita harap ya, Ramadan ya, kita sampai ke bulan Ramadan dan ya dalam keadaan terbiasa di dalam melakukan ibadah. Karena 2 bulan sebelumnya, bulan Rajab, bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk melakukan ibadah-ibadah, sehingga ketika datang musim kebaikan berupa bulan Ramadan itu jasad kita, fisik kita ini tidak kaget ya, tiba-tiba langsung disuruh puasa ya. 2 bulan sebelumnya belum pernah puasa, tiba-tiba langsung berpuasa 30 hari. Ini ya secara normatif ya, tubuh kita itu kaget ya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Makanya biasakan memang di 2 bulan ini, bulan Rajab dan kita masuk bulan Sya'ban, sampai-sampai Rasulullah memberikan permisalan, seandainya kita ini petani ya, maka bulan Rajab itu adalah bulan untuk menyiapkan bibit yang terbaik kita ya. Jadi bibit ya, kita upayakan memang bibit-bibit kita, ibadah-ibadah kita. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan untuk menanam, merawat ya, menyiram ya. Nah, apa yang kita mau siram, apa yang kita mau tanam kalau kita tidak membibit ya. Nah, begitu juga begitu masuk Ramadan, kata Rasulullah, Ramadan itu ibarat kita memanen apa yang kita semai ya, dan apa yang kita tanam dan apa yang kita siram ya.
Dan tentunya tidak mungkin kita mau memanen kalau tidak ada yang kita semai dan kita tanam. Ya. Inilah perumpamaan agar kemudian kita membiasakan diri-diri kita melakukan kebaikan-kebaikan sebelum musim kebaikan itu tiba. Demikian mungkin jamaah sekalian apa yang kita sampaikan. Kita berharap kepada Allah agar terus diberikan taufik, hidayah ini terus melekat pada diri kita dan tidak futur, tidak berhenti. Karena kalau kita futur, inilah keburukan yang paling buruk, berhenti melakukan kebaikan setelah aktif melakukan kebaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.